Bertemu lagi sahabat podcast Milenial Kementerian Hukum dan HAM bersama kami, saya dengan Devi. Saya Anggar. Dalam acara Bincang Pembangunan Zona Integritas di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di UPT Imigrasi ini Mbak Anggar. Pada pertemuan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih Mbak Anggar dari Imigrasi. Iya. Ada dari Kanim kelas 1 Tangerang, sudah hadir nih Mbak Anggar. Iya, selamat datang Mbak Rahma. Halo, selamat siang. Mbak Anggar, Mbak Devi. Siang Mbak Rahma, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik-baik. Wah, sukses nih, kayaknya makin banyak nih viewer podcastnya. Iya, luar biasa. Lalu ada siapa lagi Mbak Anggar? Selanjutnya ada dari Kanim Pekanbaru, Mas Riki Afrimon. Selamat datang, sore. Selamat sore Mbak Anggar, Mbak Devi. Sore Pak Riki. Selalu nih, nampaknya podcastnya makin berkembang ya. Salam sehat. Salam sehat Pak Riki. Lalu ada yang terakhir nih, ada teman kita Pak Teddy nih Mbak Anggar dari Dijen IM nih, dari pusat. Selamat sore Pak Teddy. Halo Mbak Devi, Mbak Anggar, sore semuanya. Iya, terima kasih Pak Teddy. Mbak Anggar, podcast kali ini kita akan ngebahas tentang imigrasi nih Mbak. Bagaimana sih proses mereka di imigrasi menuju zona integritas. Bahkan dari UPT, salah satu UPT-nya itu sudah ada yang mendapatkan gelar WBK dan WBBM nih Mbak Anggar. Kita sangat tertarik nih, dan kita juga saat ini pejuang-pejuang ZI juga sedang menuju ke sana. Kita mau menggali nih Mbak Anggar bagaimana kiat-kiatnya, terus apa saja yang bisa dipersiapkan. Itu nanti akan kita gali dalam podcast kali ini ya Mbak Anggar. Iya, benar. Kali ini kita udah kedatangannya salah satu yang udah dapat WBK WBM itu dari Kanim kelas 1 Tangerang. Langsung nih dengan Mbak Rahma. Halo. Iya, halo Mbak Anggar. Iya Mbak, tadi kan Mbak Devi udah cerita kalau ini Kanim kelas 1 Tangerang sudah meraih WBK WBM. Nah, kita tahu sendiri nih Kementerian Hukum dan HAM targetnya seluruh satker, seluruh unit meraih predikat WBK WBM. Namun kita nggak bisa nutup mata, masih ada unit dan satker yang belum dapat predikat WBK WBM itu. Nah, di sini kita saling sharing ya Mbak Rahma. Gimana sih caranya ini Kanim kelas 1 Tangerang bisa dapat predikat itu? Dan salah satu, kalau seingat saya itu salah satu syarat untuk bisa dapat predikat WBK WBM dan zona integritas adalah harus ada SPIP, sistem pengendalian internal pegawainya itu harus mantap. Mungkin kita bisa satu-satu dari SPIP-nya dulu sendiri Mbak Rahma di Kanim kelas 1 Tangerang seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Anggar. Yang pasti harus semangat ya, nanti setelah nonton podcast ini teman-teman mudah-mudahan lebih semangat ya untuk meraih ZI. Jadi untuk dari Kanim Tangerang sendiri nih Mbak Anggar, untuk meraih WBK WBBM itu memang tidak bisa dilimpahkan ke 1-2 orang saja. Jadi memang butuh komitmen kerjasama dari pimpinan selaku role model dan juga seluruh pegawai. Ya, jadi harapannya kan memang baik dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya itu terlaksana secara efisien dan tertib gitu ya pertanggungjawabannya. Nah, itu tentunya tidak ujuk-ujuk langsung jadi gitu ya. Jadi memang ada prosesnya baik dari kerjasamanya, dari monitoring evaluasinya. Jadi itu senantiasa kami selalu berkomitmen bagaimana kita nih satu tim kerja dapat membangun zona integritas dan mewujudkan meraih WBBM tersebut. Iya Mbak Rahma, ini bagus sekali nih tipsnya dari Mbak Rahma nih, yang intinya adalah kerjasamanya ya dari tiap tim yang ada di zona integritas itu. Lalu kita mau ke Pekanbaru dulu nih Mbak Rahma, Mbak Anggar. Di sini ada Pak Riki Afrimon. Kita pengen tahu nih bagaimana sih proses menuju zona integritas di tengah pandemi COVID ini Pak Riki. Karena COVID ini kan semua pegawai ada waktunya WFH, WFO, jadi mungkin ada kendala dari pencapaian-pencapaian yang sudah ditargetkan untuk menuju zona integritas. Mungkin ada inovasi-inovasi apa sih Pak yang ada di Imigrasi Pekanbaru terkait peraih ZI ini, gimana Pak? Baik, terima kasih Bu Devi.
kami dari Imigrasi Pekanbaru memang dalam masa pandemi COVID-19 ini, Bu, kita tetap berusaha menyatukan pendapat, menyatukan persepsi bahwa sesuai dengan komitmen bersama yang telah kita sepakati bahwa ini terus berjalan. Nah, memang kita tetap melaksanakan ada namanya WFH ya, work from home, dan itu tetap berjalan, Bu. Jadi apapun ceritanya mereka di rumah, mereka tetap bekerja dan dibuktikan juga dengan pengisian jurnal kinerja, sehingga kita bisa memantau pelaksanaan SPIP-nya tersebut apakah berjalan, apakah tidak. Nah, jadi atasan langsungnya tetap memberikan pekerjaan atau memantau hasil pekerjaan dari bawahannya setiap harinya. Nah, adapun inovasi-inovasi layanan selama SPIP, selama pandemi COVID-19 ini, kami melaksanakan pelayanan yang berbentuk jemput bola. Jadi kami melaksanakan pelayanan isi paspor, di mana berdasarkan permintaan dari komunitas masyarakat ataupun perusahaan ataupun badan hukum, organisasi sosial kemasyarakatan, di mana jumlahnya tidak lebih dari 50 orang atau 50 orang ke bawah, kita bisa datang ke tempat mereka di wilayah kerja kita, sehingga kita membuat kantor kita tidak kedatangan orang begitu banyak. Jadi petugas kita yang datang ke lapangan, kita mengambil proses pengambilan foto biometrik pada tempat di mana masyarakat ataupun perusahaan ataupun badan hukum atau organisasi kemasyarakatan itu berada. Itu salah satu contohnya, Bu Devi. Dan untuk paspor, ya masyarakat yang sudah paspornya jadi atau sudah selesai 3 hari setelah dilakukan pembayaran, kita adakan yang namanya paspor diantar ke alamat atau kita beri dengan istilah saloka, Bu, sampaikan sampai ke lokasi Anda. Jadi paspornya sesuai dengan alamat yang mereka terakan, kita itu di wilayah dalam kota Pekanbaru saja. Selebihnya apabila di luar kota, kita bekerja sama, Bu, dengan PT Pos Indonesia, kita menyampaikan melalui via pos. Itu saja, Bu Devi, ya, yang dapat kami sampaikan. Sementara, Bu, silakan. Ya, ini sudah hadir bersama kita juga dari Pak Mas Teddy dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Mungkin bisa sedikit sharing nih, Mas, Dirjen Imigrasi sebagai, bisa dalam tanda kutip sebagai pembina UPT Imigrasi, gimana caranya memantau nih SPIP pelaksanaan SPIP di UPT Imigrasi. Ya, oke. Thank you. Terima kasih Mbak Anggar atas waktu yang sempat diberikan pada kami. Kalau kita berbicara dengan SPIP, tentunya nggak jauh dari kontrol kendali. Terus kiat-kiat apa Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kontrol UPT di bawahnya? Tentunya selalu memberikan motivasi tentang kesadaran bekerja terhadap semua pegawai. Dan atas dasar itu juga kami selalu meminta kepada para UPT memberikan laporan per setiap bulannya sama triwulan, ada kendala-kendala apa dalam pelaksanaan tugas, sehingga itu selalu akan menjadi bahan evaluasi kami dalam menunjang segala urusan pekerjaan. Mungkin demikian. Terima kasih, Mbak Anggar. Luar biasa, Mbak Anggar, nih tugas dari Ditjen Imigrasi ini luas sekali ya, Mbak Anggar. Sangat berat juga nih tugasnya ya. Di sore hari ini kita juga kedatangan audiens nih, Mbak Anggar, dari seluruh Indonesia nih, Mbak Anggar. Ada dari unit pusat, dari Sabang sampai Merauke nih, udah ada keterwakilannya di sini. Mungkin audiens yang pertama kita kasih kesempatan untuk bertanya. Ini ada Pak Hendra dari Ditjen PP. Silakan Pak Hendra, mau menggali narasumber kita bertanya tentang ZI-nya, bagaimana penerapan SPIP-nya. Silakan Pak Hendra. Ya, makasih banyak Mbak Devi dan Mbak Anggreni ya. Sukses nih ya untuk podcastnya dan keren saya lihat. Dan saya makasih loh udah diundang di podcastnya ya. Saya mungkin mau satu ya pertanyaan ke mungkin narasumber yang sudah meraih
WBK WBBM ya, Mbak Devi dan Mbak Anggra ini, mungkin ke Mbak Rahmatun. Bisa nggak sih dikasih tahu ke kita nih kaum milenial ya, yang sangat concern, sering juga bikin paspor ya kalau kita mau pergi ke luar negeri. Apa aja sih yang sudah dilakukan di Tangerang gitu ya, khususnya dalam menerapkan SPIP itu? Karena kalau saya tidak salah kan ada 5 tuh ya yang harus dibangun di dalam SPIP. Mungkin salah satu atau 2 bisa dikasih tahu ya ke kita pendengar podcast yang baik ini. Makasih. Ya, langsung aja Mbak Rahma. Oh iya, terima kasih Mbak Anggarwo, pertanyaannya udah langsung ya, langsung to the point nih, Mas Hendra. Jadi begini, untuk SPIP ini yang sudah dilaksanakan oleh Kanim Tangerang itu yang pasti yang nomor 1 itu lingkungan pengendaliannya ya. Bagaimana di lingkungan pengendalian di UPT Satker kami itu tentunya kami senantiasa memberikan pembinaan SDM. Ya, SDM ini tidak hanya pegawai saja, tapi juga ada peran PPNPN. Ya, PPNPN itu baik petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas pramubakti, sampai dengan petugas parkir. Itu selalu kita melakukan pembinaan SDM. Jadi pembinaannya itu seperti apa sih? Ya, kita bisa hanya simple kayak sebelum memulai hari kita laksanakan briefing. Kita beri pengarahan-pengarahan bagaimana harus melayani pemohon. Jadi itu memang kita harus continue, tidak secara berkala, tidak bisa putus. Kenapa? Karena memang sebagaimana kita ketahui, kadang kita kan kalau lagi ada masalah di rumah, ya kan, itu suasana hati bisa berbeda dan itu bisa mempengaruhi kinerja kita. Itulah kenapa kita harus memberikan melaksanakan pembinaan SDM secara terus-menerus, dan tentunya akhirnya nanti pemantauannya, pengendalian internnya dari SPIP itu adalah kita melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja seluruh pegawai, tidak hanya satu sisi aja atau satu seksi. Jadi dari bagaimana frontliner bekerja, bagaimana menyambut pemohon, bagaimana menyambut masyarakat, kemudian proses bisnisnya, katakanlah tadi seperti contoh paspor itu kan 3 hari. Nah itu proses di belakang layarnya tuh benar nggak tuh, tercapai nggak tuh. Jadi itu memang kontrol dari bottom up, dari depan ke belakang, itu memang kita harus kerja sama. Dan itulah yang tadi yang saya opening sudah saya sampaikan, pentingnya kerjasama tim ya, kerjasama tim yang efektif dari komunikasi dan lain-lain, dan seluruh pihak dari atas sampai bawah. Mungkin itu Mbak Anggar, Mas Hendra. Ya, makasih ya. Keren jawabannya. Nanti kapan-kapan saya main ke sana ya, Mbak. Oh iya, boleh, ditunggu. Siap. Bagus banget ini internalisasi terkait SPIP-nya nih di Kanim Tangerang. Berarti nggak salah nih Mbak Anggar kalau memang sudah meraih gelar WBBM ya Mbak Anggar ya. Kita sekarang mau kemana Mbak Anggar? Mungkin kita agak daerah yang agak jauh nih, kita mau sapa-sapa teman di Sulawesi Utara. Iya, ada Bu Setiawati Ponto. Ya. Silakan Ibu, mau menggali apa dari narasumber kita terkait SPIP ini Bu? Dipersilakan Bu Setiawati. Iya, selamat sore Mbak Devi sama Mbak Anggar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini aku tertarik tadi kan Mbak Rahma itu menjelaskan tentang SPIP itu seperti apa. Terus kita tahu bersama bahwa Kanim Tangerang ini sudah meraih WBK WBBM bahkan kan. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Rahma, kira-kira apa sih tips-tipsnya yang bisa diberikan pada kami biar kami bisa menerapkan itu di Kanwil Sulawesi Utara untuk bisa meraih predikat WBK WBBM itu seperti apa sih Mbak? Kasih dong tipsnya kepada kami ya. Itu aja lah. Makasih ya Mbak Devi, Mbak Anggar atas kesempatannya. Mudah-mudahan kami dari Kanwil Sulut bisa main juga ke Kanim Tangerang. Bisa studi banding gitu. Iya. Ya, benar. Iya. Ya, makasih Mbak. Makasih Mbak Devi. Ya, makasih Bu Setiawati. Ya, ini gimana nih Mbak Rahma? Tips-tipsnya nih, berbagilah dengan kami-kami ini yang mungkin ada beberapa yang belum WBK dan WBBM. Tips ya, seru juga nih Bu Ati, makasih. Semoga sehat selalu ya di Sulut.
Jadi gini, terkait tips-tips ini untuk meraih WBBM, yang pasti kita kan harus tahu project bisnis WBBM-nya itu ya. Jadi Kadin Tangerang setelah meraih WBK, itu kebetulan pada saat WBBM kita sudah tahu nih bagaimana meraih WBBM itu, kita tahu timetable. Karena kan memang sudah ditetapkan timetable dari Kanwil, dari unit pusat itu sudah diarahkan. Jadi misalnya bulan ini ngapain, dan seterusnya sampai dengan meraih. Nah, jadi dari timetable itu kita bisa melakukan kalender kerja, bisa di kalender kerja tim. Kan nomor satu setelah pencanangan itu kita buat SK tim pembangunan zona integritas. Nah, kita menguatkan di situ. Jadi bulan Januari kita mau ngapain, bulan Februari mau ngapain, itu bisa dibilang tahapannya sebenarnya cuma 2 sebenarnya. Tahapannya cuma 2. Yang pertama adalah pemenuhan data dukung. Nah, pemenuhan data dukung ini itu yang pasti harus ada tim khusus memang. Tim khusus sama seperti kami, memang mau tidak mau, suka tidak suka, memang pegawai ini mendapatkan tugas tambahan untuk memenuhi data dukung tersebut. Ya, jadi itu harus dan yang pasti kan polanya sudah ada ya. Jadi buku 1 manajemen perubahan, data dukungnya apa aja itu kan sebenarnya sudah rutinitas dilakukan. Jadi memang sebenarnya pemenuhan data dukung sudah selesai, kita langsung action. Actionnya itu apa? 1, kami membuka kesempatan seluruh seksi melakukan inovasi. Begitu. Saat itu kebetulan kami di Februari masih tenang tuh Bu. Inovasi mungkin masih inovasi normal. Ternyata Maret langsung pandemi COVID tahun lalu ya. Pandemi COVID langsung kita beralih ke inovasi apa yang memberikan kemudahan masyarakat khususnya dalam kita tetap bisa melayani tapi masyarakat juga aman, tenang, nyaman, seperti itu. Jadi kita mengeluarkanlah inovasi yang relate sama pandemi COVID. Jadi seluruh pelayanan ada namanya kita Sitanos, Imigrasi Tangerang Online Service. Itulah salah satu daya jual kami, dan itu juga sudah diakui oleh Pusdatin inovasi tersebut, di mana memberikan kemudahan untuk orang asing khususnya. Jadi hanya yang biasanya harus berkali-kali itu cukup input ke sistem tersebut, cukup 1 kali datang selesai, seperti itu. Jadi itu sangat memudahkan, tidak perlu ada interaksi manusia yang sangat tinggi. Kemudian juga kita melakukan penguatan, Bu. Penguatan maksudnya gimana? Kita undang para ahli untuk memberi penguatan ke Kadin Tangerang. Kami sudah mengundang staf ahli di Kemenkumham, RB ya, pada saat itu Pak Nugroho. Kemudian kami juga mengundang dari Menpan RB. Kami juga mengundang dari Ombudsman, kami juga mengundang, jadi terlihat ada kemauan juga UPT ini untuk meraih hal tersebut. Kemudian juga tidak lepas kita melakukan studi tiru, saat itu ber-WBK. Studi tiru itu ternyata poin, Bu. Jadi studi tiru ke satker-satker yang telah meraih WBK atau WBBM. Jadi 2 poin ini, baik penguatan maupun studi tiru itu terlihat komitmen dan kesungguhan satker. Oh nih serius nih, kayaknya bener nih mau meraih WBK WBBM. Jadi itu satu poin penting sih. Nah selebihnya itu yang tadi sebelumnya saya sudah sampaikan ya, kerjasama tim, jadi monitoring evaluasi. Jadi katakanlah saya kebetulan dipercaya sebagai ketua pembangunannya Bu di Kadin Tangerang. Jadi saya tidak sungkan-sungkan tiap hari keliling kantor, ada security yang belum hadir kah, atau ada hand sanitizer yang kosong, atau dan lain-lain, itu harus jadi seluruh titik kita pastikan pelayanan dan lain-lain itu terlaksana dengan baik. Jadi gitu. Jadi memang harus ada kemauan dari pimpinan dan tentunya pegawai. Seperti itu mungkin tipsnya. Terima kasih Mbak Anggar, Mbak Devi, Bu Ati. Iya, makasih Mbak. Mudah-mudahan kami dari Kanwil Sulut bisa mengikuti jejaknya Kadin Tangerang ya, bisa meraih BBK BBBM. Amin. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Ya, sama-sama Bu Ati. Ya, terima kasih Mbak Wati. Selanjutnya kita jalan-jalan ke arah timur sedikit ya Mbak Devi ya. Kita ke Bang Mukadam dari Lapas Timika.
Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Papua, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sepertinya paling jauh ini ya. Paling Luar jauh. biasa ini. Kita punya host pada kesempatan ini ada Bung Riki. Salam sehat Bung Riki. Ada Bung Teddy. Salam sehat. Salam sehat juga Bung Teddy. Ada Mbak Rahmatun. Wah, mantap. Terima kasih Mbak Devi. Saya kalau lihat semangat dari Mbak Rahmatun ini, saya jadi kepengen mau ke video dulu ini, ngobrol-ngobrol ini Mbak Rahma. Ini mungkin bisa bagi-bagi semangat lah gitu. Buat teman-teman di UPT lain, kira-kira apa ini motivasinya ini Mbak yang bisa dikasih buat kita buat teman-teman di UPT Kementerian Hukum dan HAM, ya paling tidak biar minimal bisa sama lah seperti Mbak Rahmatun bisa dapat BPK ataupun mungkin juga mudah-mudahan bisa BPM. Ya bagi-bagi semangat lah kurang lebih begitu Mbak. Terima kasih Mbak Devi. Oke, langsung jawab ini ya. Oke, kita langsung Mbak, jawab ya Pak Mukadam ya. Semuanya terpesona kayaknya melihat Pak Mukadam nih pertanyaannya, motivasi. Senyumnya Mbak Rahmat ini pertanyaan yang ditunggu. Ini pertanyaan yang ditunggu. Kadang kan, aduh udah WBK, WBBM ngapain sih? Untuk apa sih? Jadi memang saya yakin teman-teman juga merasa, aduh apa udah capek-capek gitu ya. Udah berusaha yang terbaik, memberikan terbaik, apa sih motivasinya? Yang pasti tentunya satu, itu sudah diharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik itu sangat sangat jelas. Hasilnya tuh sangat terasa Pak. Katakanlah dulu juga imigrasi mau urus paspor ngantri panjang gitu, dengan adanya pembangunan zona integritas ini kita berinovasi memberikan ini dan jadi lebih mudah, masyarakat mudah, terus kita suasana di kantornya pun tercipta sangat nyaman. Jadi memang motivasinya before afternya itu salah satu motivasi juga. Ayo dong seperti coba seperti tadi saya sampaikan studi tiru, coba kita mampir ke satker yang sudah meraih, itu memang beda auranya. Jadi motivasinya ayo kita mengarah yang lebih baik. Terlepas dari itu juga, selain itu juga memang tidak dipungkiri ini salah satu yang bagus ya yang diterapkan oleh Kemenkumham, kita mendapatkan insentif Pak. Gitu. Jadi pegawai-pegawai ini salah satu motivasi yang sangat tinggi itu saat sudah diinfokan mendapat insentif. Insentifnya seperti apa? Jadi kita mendapatkan tunjangan kinerja 1 grade di atas tunjangan kinerja kita saat ini. Jadi mudah-mudahan itu lebih memotivasi. Tapi terlepas ada atau tidak, memang memberikan pelayanan publik yang baik, memberikan perubahan itu efeknya sangat terasa sih, baik masyarakat dan kita juga tentunya pegawai juga pasti senang. Dan dari organisasi juga akan diberikan kemudahan-kemudahan terkait penganggaran juga Pak, diharapkan itu, karena memang di imigrasi sendiri kami mendapatkan konsumsi peningkatan pelayanan publik gitu. Jadi terdapat kemudahan-kemudahan itu sehingga kita tetap bisa berkreasi, berinovasi dan disupport oleh anggaran. Mungkin seperti itu Pak. Mudah-mudahan teman-teman di Papua semangat terus meraih UBK WBBM ya Pak Mukadam ya. Siap, baik. Terima kasih Mbak Rahma. Wah, kalau sudah pensiun bagi-bagi dong kan? Bisa juga tuh. Iya Pak Mukadam. Baik. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, para pendengar dan teman-teman di UPT semua. Biar lebih semangat. Terima kasih Pak Mukadam di Papua. Ini emang semangat yang ditularkan Mbak Rahma ini bagus sekali ya. Intinya kita harus sama-sama bekerja sama untuk meraih predikat ini. Terlebih tadi tujuan utamanya itu insentif sebenarnya ya. Itu yang menjadi penyemangat untuk Bapak Ibu sekalian ini untuk meraih WBK dan WBBM. Kita mau jalan lagi ke unit pusat ini, ada teman kita dengan Bu Nova dari Ditjenham. Mungkin mau bertanya atau berbagi pengalaman
terkait sama penerapan SPIP-nya nih. Mungkin ada tetangganya di Ditjen IM, ada Pak Teddy, atau gimana sih penerapan SPIP di Pekanbaru ini seperti apa? Mungkin Bu Nova ingin menggali dari kedua narasumber di bawah ini. Silakan Bu Nova. Ya, terima kasih. Saya mau menggali nih kesempatan di sini mumpung lagi ada pakar-pakarnya nih yang handal, terutama dalam hal penerapan SPIP di satkernya masing-masing ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Rahma gitu ya yang sudah bersama dengan teman-temannya ya di Kanwil Kanin yang sudah mendapatkan sudah melewati salah satu tahap zona integritas dengan dapatkannya predikat WBK WBBM. Kebetulan unit eselon 1 saya masih juga belum mendapatkan predikat ini gitu. Jadi saya mau gali nih, saya mau curi-curi ilmu dari Mbak Rama, gimana sih cara untuk mendapatkannya. Tapi ada satu pertanyaan nih, kira-kira ada nggak sih hambatan dari teman-teman Kanim Tangerang ini dalam pelaksanaan zona integritas ini, terutama dalam hal pengendaliannya? Ada nggak sih hambatannya? Terus gimana sih cara untuk mengatasi hambatan itu? Itu aja dulu ya Ibu Rahma. Ya, terima kasih Mbak Nova. Mbak Nova di Jenam udah WBK ya? Belum Mbak, belum dapat. Oh belum. Oh iya, oke. Semangat, mudah-mudahan tahun ini dapat juga. Terkait hambatan yang mungkin hambatannya sama sih. Saya yakin general mostly pasti semuanya merasakan hambatan ini. SDM. Memang di awal saya katakan kerja tim yang utama, tapi disitulah bagaimana kita menggerakkan SDM itu memang butuh seni kepemimpinan yang dinamis, sangat dinamis, apalagi di tahun lalu pandemi COVID. Ya, pandemi COVID tidak semasif sekarang ya, infeksiusnya sangat tinggi. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi, karena kalau memang kita bisa tatap muka, mungkin sangat bisa untuk memotivasi dan ini pada saat pandemi COVID ini memang kita PR lebih untuk menggerakkan tim, menggerakkan SDM itu sangat betul seni yang sangat dinamis itu, karena memang satu terpapar. Kebetulan tim WBBM pun kemarin bisa dikatakan 80% terpapar. Itu padahal sebagaimana kita ketahui, tim WBBM itu ibaratnya yang sudah kita seleksi, ya kan? Yang kita sudah seleksi dan kualitasnya ya di atas teman-teman yang lain untuk baik kinerja dan lain-lain. Nah, itu mungkin hambatannya lebih ke arah SDM sih, Mbak Nova ya, karena memang penguatan itu, monitoring evaluasinya itu, pendekatan briefing itu pun kita laksanakan sudah tiap pagi kita, khususnya di seksi-seksi pelayanan itu sampai detik ini tiap pagi kita briefing. Cuman memang pasti selalu tidak selalu sih, tapi pasti ada miss-nya gitu ya. Jadi hambatannya memang lebih ke arah SDM sih. Kalau yang lainnya sih mudah-mudahan sih enggak. Atau misalnya kayak kita petugas security terpapar, sisa tinggal 2. Nah, yang masuk penggantinya mau pada saat ada pemasyarakat datang memberikan informasi salah, miss gitu kan. Jadi hambatan-hambatan itu sih lebih ke arah SDM sih. Mungkin itu aja sih Mbak Nova. Selebihnya sih insya Allah aman. Ya, agak susah memang ya Mbak kalau berkaitan sama SDM ya, susah gampang. Ya doain ya Mbak supaya Dijen kita tuh bisa dapat predikat WBK WBBM tahun depan. Amin, semangat dapat. Amin. Iya, ini ngomongin kendala ini makin lama makin panas. Mbak Devi, ini banyak banget yang mau bertanya. Cukup sekali satu lagi aja kali ya Mbak ya. Boleh nih, karena waktu kita nih yang terbatas. Pertanyaan terakhir aja Mbak Anggarani, langsung ke siapa nih Mbak Angga?
ada dari Lapas Bengkulu, ada dari Sistem. Terima kasih Mbak Anggra ini. Saya kira tadi sudah tutup pertanyaan saya, nggak dikasih kesempatan. Padahal unek-unek saja sudah mau bertanya tuh dari tadi ya, kan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ini kepada Pak Riki, kepada Pak Teddy yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Selanjutnya yang terkhusus ini Ibu Rahmatun ya dari kantor imigrasi Tangerang, Bu Rahmatun ya. Ya, saya ini mau bertanya Bu Rahmatun trik WBK WBM kan. Tadi Ibu Rahmatun menjelaskan mendapat WBBM itu pada saat COVID Bu ya. Nah, pada saat COVID kita sudah mengetahui baik instansi pemerintah maupun kalangan bisnis itu semuanya banyak sekali resiko yang mereka hadapi. Nah, saya mengacungi jempol kepada kantor imigrasi Tangerang karena apa? Mereka bisa memilih daripada resiko tersebut sehingga mendapat WBK WBM. Yang jadi inti pertanyaan saya, Bu Rahmatun ya, analisis apa? Identifikasi resiko apa yang dilakukan oleh kantor imigrasi Tangerang sehingga mendapat predikat WBM. Nah, memang kita ketahui bahasanya predikat ini seluruh tim WBK, Ibu Rahmatun tadi sebagai ketua tim, saya juga salut, ini sangat motivasi bawahannya, dan juga terkhusus kepada tim pengawas ini. Di WBK WBM itu ada 6 kepada tim pengawas yang SPIP. Nah, apa identifikasi dan analisis risiko yang dilakukan oleh tim sehingga meraih WBK WBM. Terima kasih host dan Ibu Rahmatun atas pencerahannya. Ya, terima kasih Pak Heru Sistem. Mungkin langsung lanjut aja Mbak Ratma. Ya, terima kasih Pak Heru Sistem nih, semangat sekali nih, mudah-mudahan ya nyusul juga nih kayak Kanim Tangerang meraih WBK WBM ya Pak Heru Sistem. Pertanyaannya terima kasih. Semangat terus Bengkulu. Jadi terkait resiko ini memang kan kita juga baik di IRB ya, reformasi birokrasi semuanya itu memang sudah kita harus memetakan Pak daftar resiko. Jadi kan daftar resiko itu kan kita juga sudah membuat tuh Pak. Jadi dari sedang ya kan, berat, sedang atau rendah itu sudah kita petakan per seksi maupun subbagian. Jadi dari peta resiko tersebut, dari daftar resiko tersebut nanti kita bisa mengambil langkah. Nah, kebetulan pada saat pandemi COVID itu ya resiko yang sangat tinggi yang kita lihat itu yang harus segera kita tangani adalah mengurangi intensitas pertemuan antara manusia. Nah, disitulah terlebih lagi Kemenkumham pada saat ini sudah mengusung pemerintahan 4.0 ya Pak ya. Jadi memang kita sudah harus mengembangkan lagi teknologi informasi. Nah, disitulah kita kawinkan, bisa dikatakan seperti itu. Jadi inovasi yang berbasis teknologi informasi. Nah, yang untuk paspor sendiri itu sudah terakomodir dengan apapun. Mungkin sudah tahu dari sebelum pandemi pun sudah ada aplikasi pendaftaran paspor online. Jadi seluruh masyarakat yang ingin mendaftar mengurus paspor silahkan mendaftar ke sistem tersebut. Nah, kebetulan untuk orang asing untuk izin tinggal ini belum ada. Jadi mau tidak mau orang asing itu datang itu bisa sampai 3-4 kali ke kantor imigrasi, dari memasukkan berkas, kemudian nanti foto, wawancara dan lain-lain itu bisa 3-4 kali atau lebih gitu kan. Nah, akhirnya berdasarkan resiko tersebut yang kami anggap paling tinggi dan bagaimana kita memutus penyebaran COVID juga, akhirnya kita memutuskan untuk berinovasi meluncurkan Sitanos itu, Imigrasi Tangerang Online Service. Di situ perpanjangan izin tinggal, mutasi paspor dan lain-lain itu tinggal pemohon dalam hal ini WNA input data di aplikasi tersebut. Jadi proses bisnisnya sama seperti apa Pak. Jadi nanti datang hanya pada saat foto dan interview pengambilan data biometrik, kita sebutnya sidik jari, foto. Nah, jadi beberapa tahapan, beberapa ini kita alihkan ke teknologi informasi. Jadi gitu. Jadi untuk memetakan informasi inovasi itu bisa kita lakukan dengan mencek dulu daftar resiko yang ada di masing-masing ini, dan dari situ kita bisa angkat untuk dijadikan inovasi.
Begitu. Mungkin itu dari saya, Pak Heri. Luar Terima kasih Bu biasa. Rahmatun, wajar dapat WBBM Bu. Amin ya Pak. Luar biasa ini influencer kita pada sore hari ini nih Mbak Rahmatun yang selalu menularkan semangat-semangatnya kepada unit kita masing-masing ya. Mbak Anggarani mohon maaf nih sebelumnya ini karena keterbatasan waktu Mbak Anggar. Kita mau narik kesimpulan aja dari dua narasumber terakhir kita ini ada Pak Riki sama Pak Teddy. 2 menit ya Pak ya untuk memberikan penguatan bagaimana sih SPIP yang baik untuk meraih predikat WBK-WBBM dari unit imigrasi baik di Pekanbaru maupun di unit pusat. Silakan Pak Riki, Pak Teddy 2 menit, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Devi. Mungkin sedikit aja kesimpulan untuk SPIP yang terakhir ini. Intinya adalah ini kendali semua pihak ya, dari bawah sampai atas atau dari atas sampai bawah. Dan kontrol-kontrol itu adalah menjadi sasaran utama dalam menjalankan SPIP di setiap UPT atau Satker. Mungkin itu demikian. Baik, Bu Devi, terima kasih Bu Anggar juga. Dari saya bahwa kedisiplinan, komitmen, serta integritas modal utama terselenggaranya penerapan implementasi SPIP yang baik. Sehingga seminim mungkin mengenai pengawasan implementasi WBK-WBBM ini kita dapat tekan misalnya pengaduan masyarakat dan kita harapkan bisa meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk semua narasumber kita dari Kanwil Tangerang, dari Pekanbaru, dari Imigrasi Pusat. Ini Mbak Anggar memang podcast kali ini memang sangat luar biasa, ini kedatangan teman-teman yang luar biasa berbaginya. Tapi karena waktu kita yang sangat sedikit, kita langsung tutup aja podcast kali ini Mbak Anggar. Iya, ya kita juga udah bisa, insya Allah dapat ilmu dari narasumber kita, dari para audiens. Yang intinya tuh sepakat kalau mau dapat meningkatkan SPIP itu harus ada teamwork, nggak bisa cuma satu orang, harus dari atas sampai bawah, bahkan tidak hanya semua pegawai, tapi sampai tadi dijelaskan ada petugas parkir itu juga dia harus paham kita kerjanya apa. Dan kita sepakat di sini juga controlling itu tidak bisa dilakukan cuma sekali-sekali, tapi harus setiap saat. Nggak bisa cuman kalau ada pemeriksa baru melakukan pemantauan. Memang ini kerja yang harus terus-menerus untuk menerapkan SPIP ini Mbak Devi. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih para narasumber, Bapak Ibu audiens yang udah hadir pada podcast kali ini. Salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga senantiasa kita bisa dipertemukan dalam waktu kesempatan yang lebih baik lagi nanti. Amin. Salam pembaharuan Mbak Devi. Salam pembaharuan, kami pasti. Salam pembaharuan, kami pasti. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sukses semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.